Kak. Today, aku bakalan strolling around UNES untuk nanyain ke teman-teman UNES nih. Mereka tahu gak sih tentang tata kelola Indonesia itu apa? Yuk, ikutin aku. Katanya, Kak, aku mau tanya nih Kak. Kakaknya tahu gak sih bentuk negara di Indonesia itu apa? Bentuk negara Indonesia. Sebelum saya menyampaikan tentang bentuk negara Indonesia, saya akan menyampaikan definisi tentang bentuk negara. Bentuk negara yaitu cara mengatur dan membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan jenis negara yaitu negara kesatuan, negara singkat. Negara kesatuan yaitu negara dengan kekuasaan tertingginya yaitu pemerintah pusat, dan negara singkat kekuasaan tertinggi berbeda dengan kekuasaan itu atau pemerintahan pusat dan negara bagian. Nah, kembali ke Indonesia, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia termasuk dalam negara kesatuan yang disebut Republik. Itu atas tidak bisa salah. Terima kasih Kak jawabannya. Oke, kita tanyain ke kakak yang terakhir ya guys. Halo Kak, aku boleh nanya nggak tentang bentuk pemerintahan di negara Indonesia itu kayak gimana sih? Pemerintahan itu adalah bagian dari negara yang menjalankan kekuasaan. Terus bentuk pemerintahan itu berkaitan dengan cara bagaimana kepala negara itu diangkat atau diisi. Menurut Hans Kelsen, bentuk pemerintahan itu ada dua, ada bentuk pemerintahan monarki dan bentuk pemerintahan republik. Di Indonesia itu pakai bentuk pemerintahan republik. Jadi kedaulatan di Indonesia itu dipegang oleh rakyat, dan cara pemimpin negara dipilih itu melalui pemilu yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karakteristik untuk pemerintahan republik itu misalnya dilakukan secara pemilu dan pemimpin negara bertanggung jawab atas rakyat. Ya. Makasih ya Kak. Ya, Nah itu tuh ada kakaknya, yuk kita tanya. Kak, mau tanya dong Kak. boleh. Kakaknya tahu gak sih sistem pemerintahan di Indonesia itu ada apa aja dan definisinya itu gimana? Jadi di dunia itu ada sistem pemerintahan ada 3 ya. Indonesia pernah mengadopsi 2 sistem pemerintahan. Yang pertama pada tahun 1960 sampai 1999 Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, yakni presiden sebagai kepala negara itu bertanggung jawab pada parlemen. Jadi kekurangan dalam sistem itu adalah tidak adanya kestabilan politik. Kemudian pada tahun 1959 Indonesia kembali ke sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen Undang-Undang 1945. Alhasil sistem politik di Indonesia sekarang mengalami kestabilan politik dalam menjalankan suatu keputusan negara demi kepentingan rakyat. Bagus banget nih jawaban dari kakaknya. Terima kasih banyak ya Kak. Yuk kita lanjut tanya yuk. Kakak, aku mau tanya dong Kak. Nah, aku tadi udah tanya ke teman-teman yang ada di sebelah sana. Sekarang aku mau tanya ke Kakak. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada berapa sih Kak? Ya, jadi pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal itu menganut tiras politika karya Montesquieu, yaitu ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Eksekutif itu adalah untuk melaksanakan, itu seperti presiden. Legislatif adalah membuat undang-undang seperti DPR, dan yang terakhir adalah yudikatif untuk menegakkan keadilan seperti MA dan MK. Kemudian yang kedua adalah vertikal. Vertikal itu adalah untuk kewenangan di pusat itu dilimpahkan, kewenangan daerah itu ada, yaitu ketika permasalahan yang ada di daerah itu dilimpahkan ke pemerintah daerah. Sekian. Kita tanya ke kakak selanjutnya yuk. Halo Kak. Halo. Aku boleh nanya nggak tentang pemilihan di Indonesia itu kayak gimana sih? Boleh. Jadi pemilihan di Indonesia itu ada 3 Kak. Yang pertama sistem pemilihan DPR dan DPRD. Jadi sistem ini tuh sistem proporsional terbuka atau sistem suara terbanyak. Kemudian yang kedua ada sistem pemilu DPD, di mana sistem ini merupakan sistem distrik berwakil banyak. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu sistem pemilu presiden dan wakil presiden, di mana rakyat Indonesia memilih secara langsung dengan suara yang paling banyak. Jadi itu Kak. Oke, makasih ya Kak. Ya. Oke deh guys, mungkin sampai sini dulu aja soal UNES-nya, dan ternyata mahasiswa-mahasiswi UNES tahu banget loh tentang tata kelola negara dan pemerintahannya. Jadi kami menarik kesimpulan
Kesimpulan, yang pertama, Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Seperti pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, yakni sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut dua sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, yakni sistem parlementer yang terjadi antara rentang waktu 1950 hingga 1959. Yang selanjutnya, setelah amandemen Undang-Undang 1945, yuridis Indonesia kembali ke sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan. Indonesia membagi kekuasaan menjadi dua cara, yakni horizontal serta vertikal. Kekuasaan horizontal adalah kekuasaan yang pemisahannya seperti ada di trias politika yang dibagi menjadi tiga fungsi utama. Yang pertama adalah eksekutif. Eksekutif itu bertugas menjalankan undang-undang dan pemerintahan. Yang kedua adalah legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Yang pelaksanaannya ada di tangan MPR, DPR, dan DPD. Dan yang ketiga adalah yudikatif yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan mengadili pelanggaran, yang pelaksanaannya ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah sistem pembagian vertikal. Sistem ini adalah pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Yang pertama, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan lokal kepada pemerintahan daerah. Yang kedua, kewenangan pentingnya tetap dipegang penuh oleh pemerintahan pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Yang terakhir adalah sistem pemilihan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan 3 macam pemilu. Yang pertama adalah pemilu untuk DPR, yang kedua pemilihan umum untuk DPD dan DPRD, dan yang ketiga adalah pemilihan umum untuk presiden serta wakil presiden. Pemilu untuk DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Yang ketiga, perwakilan daerah atau DPD menggunakan sistem listrik berwakil banyak. Dan yang terakhir, presiden serta wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.